Ingat loh, zona nyaman itu belum tentu bikin kita happy loh. Itu Oke. loh, Dri. Nah, nyaman itu tidak tidak harus sama dengan happy. Nyaman itu kan cara kita melakukannya gitu loh. Malam hari ini kita membahas 4 tips lewati zona nyaman nih. Ini kan, Ya, wah, apa ya, satu hal yang mungkin sering banget diperbincangkan, Pak Hing. Tapi kita yes. mau, perjelas dulu nih, sebenarnya sesuatu hal ataupun kegiatan gitu ya, bisa dikatakan menjadi zona nyaman kita tuh ketika apa sih definisi, basic-nya gitu, Pak Hing? Disebut nyaman kan berarti apa ya? Kalau kita lakukan itu kayaknya seolah-olah memang gampang, mudah, tidak butuh effort yang besar-besar amat gitu ya. Jadi tidak perlu mikir keras, tidak perlu usaha keras. Minimum tidak perlu usaha tambahan lah. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah ada usaha berlebihan gitu loh. Nah makanya disebut nyaman gitu loh. Nah ini istilah zona nyaman sama tidak nyaman kan dipopulerkan oleh tadi seperti Audrey bilang, para pemberdaya diri itu loh, para coach, para pembicara gitu ya. Karena untuk nge-push orang berubah, istilah zona nyaman itu adalah di mana orang bersembunyi kan gitu loh. Kayak nggak enak nih, apa berat, susah, sulit. Nah itu loh. Nah padahal sebetulnya sih itu hanya tempat persembunyian aja. Kan disebut zona-zona itu loh. Memang ada zona apa yang tidak nyaman, ada zona apa lagi itu. Gitu loh. Jadi dan itu hanya istilah sih, hanya istilah. Nanti hari ini kita bahas untuk ya karena kita ingin sebisa mungkin saya kalau nanya nih Audrey, kita nanya ke semua smart listener yang ada di sini, mau nggak sih hidup lebih baik gitu? Mau lah pasti, Pak Nah, Hing. itu makanya. Jadi nah untuk itu zona yang sekarang ini sudah nyaman-nyaman saja itu ingat loh, zona nyaman itu belum tentu bikin kita happy loh. Itu Oke. loh, Dri. Nah, nyaman itu tidak tidak harus sama dengan happy. Nyaman itu kan cara kita melakukannya gitu loh. Jadi bukan berarti kehidupan kita itu sudah nyaman banget, belum tentu. Ada orang yang memang mengatakan hidupnya sudah nyaman-nyaman aja, menghibur diri sih itu. Ya kan, jadi sebenarnya dia berada di kehidupan yang memang dia nggak mau, tetapi karena ada cara yang lebih apa ya mengantarkan kehidupan yang lebih baik, tetapi butuh usaha, lebih capek, lebih sakit kepala. Ya udah deh, akhirnya nggak usah deh, gitu. Gitu. Jadi nyaman belum tentu bahagia. Nyaman belum tentu bahagia. Nah, jadi kita hari ini juga ingin mencari kebahagiaan ya Pak Hing ya dari tempat Ya. ini. Semoga juga tahun depan ini menjadi tahun yang bisa apa ya, dikatakan sukses lah untuk kita semua seperti itu. Amin. So, Amin. karena waktu kita terbatas di sesi satu, Pak Hing, kita langsung dulu masuk ke tips yang pertama. Silakan, Pak Hing. Ini salah satu prinsip presupposition dalam dunia NLP yang saya suka banget. Itu adalah semua goal apapun, Audrey, itu kita bisa capai dengan pecahin ke kecil-kecil gitu ya. Nah, jadi ketidaknyamanan besar itu sebetulnya kita bisa kurangi dengan melakukan mulai dari hal yang kecil dan kita mengalami ketidaknyamanan yang kecil gitu loh. Karena kadang-kadang kita ini kalau melakukan sesuatu yang besar banget, kita di kepala kita ini sudah membayangkan kesulitan juga yang besar banget kan. Akhirnya jangankan melakukan, memulai saja tuh udah males gitu loh. Ya, memulainya udah males. Orang-orang bertanya sama saya, Audrey, memang manusia itu kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang besar itu nggak mampu, nggak bisa mikir apa ya, nggak bisa usaha. Saya bilang begini, bisa, kita itu bisa mikir, bisa usaha, cuman lebih gampang enggak. Oke. Ya, ya. Lebih nyaman enggak, udah gitu. Bisa dan mampu. Audrey saja kalau misalnya ada pekerjaan yang Audrey nggak suka banget, Audrey kan ada tuh. Kan Ya. kita kita semua ini punya Audrey. Saya juga sama, Audrey juga sama. Smart listener juga sama nih. Ada kan job yang kita nggak suka banget tuh, Audrey. Mau dibayar berapapun kayak kita hampir oh kayak bela gitu ya. Ya. Nah, karena itu gini, apakah kita nggak bisa? Bisa, Audrey. Bisa gitu loh. Kita bisa mikir, kita bisa usaha. Cuman lebih gampang enggak, udah. Nah, tetapi kalau kita mulainya itu small, bagian kecil dulu kita mulai, setelah itu bagian kedua lagi kita kuasai. Lama-lama itu ketidaknyamanan yang besar itu juga akan berkurang gitu loh. Karena kita berani mengambil ketidaknyamanan yang kecil-kecil itu loh. Ya, jadi saya kasih contoh. Saya sering kasih contoh begini, Odi. Kalau teman-teman di luar sana nih, semua yang ada di sini nih, Smart Listener semua, misalnya ingin punya resolusi tahun 2023 ini rajin olahraga, Odi. Nah, membayangkan lari keliling kompleks 30 menit aja tuh udah nggak nyaman kan itu. Nggak
aduh udah kerasa capeknya ya. Capeknya, lari di treadmill 1 jam aja udah nggak nyaman. Tetapi bagian yang tadi saya bilang potong kecil-kecil itu, pakai sepatu olahraga itu satu bagian. Betul, tidak terbiasa pakai sepatu olahraga. Tapi tidak nyamannya kan kecil banget gitu loh. Ya kan, terus setelah pakai baju sepatu olahraga, jalan keluar pagar. Itu udah ketidaknyamanan, tetapi yang kecil banget ketidaknyamanan. Setelah itu jalan aja sudah. Begitu jalan juga masih tidak nyaman, tapi kan kecil banget. Nah, setelah itu baru lari dah. Cuman kalau langsung ingin lari, ya udah sangat tidak nyaman di kepala ini. Gitu, Audrey. Jadi potong kecil-kecil aja. Oke, kalau Itu misal saran pertama. itu langsung Ya. kita mager banget gitu ya kalau kata anak zaman now ya, Pak Hing.